Pernah kepikiran nggak sih, di balik tembok rumah kita itu, yang ngalir itu apa aja? Ternyata bukan cuma listrik biasa loh. Ada sebuah misteri, sebuah kualitas tak kasat mata yang ternyata ngaruh banget ke semua gadget modern yang kita pakai. Yuk, kita coba bedah bareng-bareng misteri yang namanya kualitas daya ini. Kedengarannya aneh ya, listrik kok bisa kotor? Tapi ini pertanyaan yang penting banget loh. Sama kayak air, listrik itu bisa tercemar. Dan kalau itu sampai terjadi, nah, mulailah muncul hal-hal aneh di perangkat elektronik kita. Nah, jadi apa sih sebetulnya masalah tersembunyi ini? Semuanya itu intinya ada di satu konsep kunci, kualitas daya. Gini deh, anggap aja kualitas daya itu rapor buat listrik di rumah kita. Rapot ini ngasih nilai seberapa bagus sih pasokan listrik yang masuk, apakah tegangannya stabil, arusnya mulus, tanpa ada gangguan, pokoknya persis seperti yang dibutuhin gadget kita supaya bisa berfungsi dengan normal. Terus gimana kalau rapornya jelek? Nah, disinilah kita mulai ngerasain gejalanya. Lampu yang kelap-kelip sendiri, komputer yang tiba-tiba nge-restart tanpa sebab, atau mungkin peralatan elektronik yang kok rasanya lebih panas dari biasanya. Ini semua adalah tanda-tanda listrik kotor yang disebabkan oleh macam-macam gangguan di aliran listriknya. Dan salah satu biang keladi utamanya bakal kita bahas sebentar lagi. Oke, buat ngerti dari mana kotoran ini datang, kita perlu lihat cara alat-alat kita makan listrik. Ternyata ada dua cara yang beda banget, dan inilah yang bikin semacam pertarungan di dalam jaringan listrik kita. Nah, di sini kita lihat ada dua kubu yang saling berlawanan. Di satu sisi ada beban linier, si anak baik. Mereka ini narik arus dengan sopan, ngikutin aturan main kelistrikan. Tapi di sisi lain ada beban non-linier. Nah, mereka inilah para pemberontak yang jadi biang kerok polusi listrik. Nah ini nih, bentuk gelombang yang ideal. Beban linier itu narik arus dalam bentuk gelombang sinus yang cantik dan mulus banget. Beginilah seharusnya listrik itu digunakan. Bersih, bisa ditebak, dan efisien. Terus, siapa aja sih si anak baik ini? Coba bayangin teknologi yang lebih tua dan lebih simpel. Bohlam lampu pijar yang klasik itu, pemanas listrik, atau kipas angin biasa yang nggak pakai remote pengatur kecepatan. Nah, mereka itulah beban linier. Dan sekarang, lihat deh kekacauan yang ini. Beban non-linier itu ngambil gelombang sinus yang sempurna tadi, terus seolah-olah dipotong-potong. Mereka cuma nyedot listrik di puncak-puncak gelombangnya aja. Jadinya bentuknya hancur, bergerigi, dan kacau balau. Dan siapa biang keladinya? Ironis banget, justru semua perangkat yang kita andalkan tiap hari. Komputer, charger HP, lampu LED yang katanya hemat energi, TV layar datar, semua elektronik modern ini dengan power supply canggihnya justru jadi sumber utama dari polusi listrik ini. Jadi, kalau alat-alat modern kita yang bikin polusi ini, gimana caranya para insinyur bisa nemuin masalahnya? Wah, ini udah kayak kerjaan detektif. Mereka memburu penjahat tak kasat mata yang namanya harmonisa. Jadi, polusi listrik ini punya nama resmi, yaitu harmonisa. Ini adalah frekuensi-frekuensi ekstra yang numpang di gelombang listrik kita yang seharusnya bersih. Para insinyur ini ngukur tingkat polusinya pakai sebuah nilai yang disebut Total Harmonic Distortion atau THD. Anggap aja ini kayak indeks polusi udara, tapi buat listrik Anda. Nah, intinya begini, dan ini penting banget. Semakin tinggi angka THD-nya, artinya listriknya makin kotor. Dan risikonya, ya makin besar juga, bisa merusak peralatan dan bahkan membahayakan seluruh jaringan listrik. Jadi, angka ini benar-benar jadi ukuran sepenting apa masalah ini harus ditangani. Buat nangkep para penjahat harmonisa ini di lapangan, para detektif listrik ini punya alat andalan Power Quality Analyzer atau PQA. Alat ini dicolokin ke sistem kelistrikan buat ngintip langsung bentuk gelombangnya dan ngukur berapa nilai THD-nya. Tapi kerennya, mereka nggak cuma nunggu masalah datang. Mereka juga bisa mencegahnya. Pakai software canggih kayak ETAP, mereka bisa bikin semacam kembaran digital dari sebuah sistem kelistrikan. Ini bikin mereka bisa simulasi dulu. Gimana ya kalau semua alat ini dinyalain dan bisa prediksi masalah harmonisa bahkan sebelum ada satu kabel pun yang dipasang. Oke, setelah penjahatnya ketangkap dan diukur, langkah selanjutnya ya bersih-bersih. Yuk kita lihat gimana para insinyur ini mengembalikan gelombang sinus yang bersih tadi. Pahlawan dalam cerita kita adalah filter harmonisa. Ini adalah perangkat yang dirancang khusus. Isinya kombinasi dari induktor, kapasitor, sama resistor. Coba deh bayangin, ini kayak saringan air tapi buat listrik. Tugasnya tuh buat nangkep dan nyerap frekuensi-frekuensi harmonisa yang jelek sambil ngebiarin gelombang sinus yang bagus tetap lewat. Prosesnya itu sendiri sistematis banget.
Pertama, mereka ukur dulu masalahnya pakai PKA buat tahu separah apa. Kedua, mereka identifikasi harmonisa nomor berapa aja yang paling bikin rusuh. Ketiga, baru deh mereka rancang perangkap khusus, yaitu filternya yang pas buat nangkep harmonisa target. Dan terakhir, mereka pasang filternya dan sistem pun kembali bersih. Oke, ini semua kedengarannya teknis banget ya. Tapi kenapa sih kita semua harus peduli? Nah, ini dia gambaran besarnya. Manfaatnya itu gede banget buat kita. Listrik bersih itu artinya lebih efisien. Nggak ada lagi energi yang kebuang sia-sia jadi panas, jadi tagihan listrik bisa lebih enteng. Artinya juga, alat-alat elektronik kita jadi lebih awet, nggak cepet rusak karena disiksa sama listrik kotor. Dan yang paling penting, ini berarti jaringan listrik kita semua jadi lebih stabil dan bisa diandalkan. Dan ini bukan cuma sekedar ide bagus loh, ini beneran ada aturannya. Organisasi standar internasional seperti IEEE itu udah nentuin batas tegas seberapa banyak polusi yang boleh ada. Coba lihat, untuk sistem tegangan rendah kayak di rumah atau gedung-gedung, total distorsinya atau THD itu harus di bawah 8%. Ini bukti kalau masalah ini dianggap serius banget di seluruh dunia. Jadi, sambil kita melangkah ke masa depan yang makin canggih, makin penuh sama alat-alat elektronik keren, tantangannya justru makin besar. Tiap gadget baru yang kita colok, itu bisa jadi sumber polusi baru. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita terus berinovasi, tapi di saat yang sama, kita juga bisa ngejaga darah dari dunia digital kita ini tetap bersih dan murni? Nah, itu dia yang perlu kita pikirin sama-sama.